Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng HR. Halo Sobat Hero, welcome back to Broker Podcast. Tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Nah, broker kali ini bareng sama aku, Vira. Dan kali ini kita bakal ngobrol bersama narasumber yang luar biasa dan punya pengalaman yang seru kalau kita kulik nih Sobat Hero. Dan episode kali ini kita bakal tahu ya bagaimana menjadi seorang CEO dan co-founder di teman bisnis bersama Kak Abidah Syaukina. Halo Kak Abidah. Halo, Halo, apa kabar? kabar baik Vira. Vira apa kabar? Alhamdulillah baik. Selama COVID ini masih tetap sehat ya, Kak? Iya, alhamdulillah banget. Aku juga baru pulang dari UK November tahun lalu. Dan ya, Wow. habis tes swab juga alhamdulillah negatif. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, buat Sobat Hero nih, Kak Abidah Syaukina ini merupakan seorang CEO dan co-founder dari teman bisnis. Nah, boleh diceritain sedikit dong, Kak, teman bisnis itu apa sih? Oke, thank you Vira. Jadi teman bisnis ini adalah aplikasi akuntansi keuangan yang memang ditujukan untuk UMKM, usaha mikro, kecil menengah di Indonesia. Jadi kita bantu mereka untuk bisa catat sampai bikin laporan keuangannya, termasuk pengelolaan keuangan bisnis mereka, seperti itu. Mimpi besarnya adalah kita jadi mitra utama bagi para UMKM itu untuk bisa naik kelas, gitu Vira. Oke, menarik banget ya teman-teman Sobat Hero. Dan kayaknya makin kesini banyak aplikasi yang bisa ngebantu kita dalam hal apapun ya Kak Diba ya. Nah, salah satunya aplikasi teman bisnis ini ya Kak Kak? Iya, betul banget. Dan memang Mhm. fokusnya adalah ke keuangan bisnis, kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, sebelumnya kita ngebahas tentang CEO dan co-founder, aku penasaran nih Kak Adiba gimana sih awal mulanya menjalankan usaha bisnis ini, aplikasi ini ya? Ada nggak sih tips dan trik yang bisa diberikan agar kita tuh sukses juga membangun suatu usaha kayak Kak Adiba ini? Oke, iya, jadi back to 2017 ya Vira, teman bisnis Mhm. ini didirikan di sejak tahun tersebut. Nah, hal yang pertama kali aku lakukan itu adalah membentuk tim. Kalau teman-teman di sini, apa ya, K-drama lovers, mungkin tahu kali ya, kalau ada film atau series startup, bukan film sih, series. Nah, kalau bisa Mhm. dilihat di film itu, memang yang dilakukan pertama kali oleh tokoh utamanya adalah membentuk tim gitu. Dan mungkin bisa dibahasain atau dikategorikan teman bisnis app ini adalah startup juga, startup di bidang digital. Ya spesifiknya tadi di accounting app ya. Dan memang di saat Mhm. itu kenapa sih kok bikin tim dulu Kak gitu? Ya karena kondisinya ya memang modal belum ada, produk juga belum ada, kan belum di-build. Terus kayak gitu apalagi Mhm. customer juga belum ada. Jadi sebenarnya kalau untuk tips and triknya nggak ada pakem tertentu sih ya. Jadi aku belajar juga selama magister itu tentang e-business and innovation di UK Mhm. sana. Dosenku juga pernah bilang bahwa teori bisnis itu ya ada gitu, tapi tetap kembali kepada bisnis masing-masing karena bisnis itu unik gitu. Jadi memang kalau untuk aku apa ya highlight mungkin ya, kayak saran sih lebih tepatnya, itu ada 3 setidaknya Vira. Jadi yang pertama itu miliki visi dan misi bisnis yang clear. Jadi kita tahu kita mau kemana sih, kita mau ngapain kayak gitu. Jadi visinya itu tujuannya, misi itu adalah apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua itu selalu jadikan customer nomor satu. Karena bisnis tuh kalau orang bilang, pegawai itu pasti punya atasan gitu. Pebisnis mah nggak punya. Mhm. Ya sebenarnya customer-nya kayak gitu, pasar, apa namanya atasannya gitu, kalau bisa dibahasain. Terus yang terakhir berkerjala dengan baik di dalam tim karena kita tuh bukan Superman, kita super tim kayak Mhm. gitu. Oke. Nah, kalau misal ngomongin tadi tentang atasan gitu kan, identik sama soal CEO gitu. Nah, Is- ngomongin soal CEO dan co-founder nih Kak, menurut Kak Abidah, apa sih definisi dari CEO dan co-founder itu? Nah, perbedaan dari dua posisi itu kira-kira apa tuh? Oke. Wah, pertanyaan menarik nih Vira. Kadang kan memang suka ketuker ya antara CEO dan founder Mhm. gitu. Dan banyak juga yang memang menggandeng dua posisi tersebut di namanya kayak aku juga biasanya pakai CEO and co-founder kalau aku lebih tepatnya. Nah, yang bikin Mhm. berbeda membuat mereka berdua berbeda adalah kalau CEO itu lebih ke eksekutor. Founder juga eksekutor, tapi memang dia punya peran sebagai penemu dan juga sebagai orang yang ada di tahap awal berdirinya sebuah startup kayak gitu. Dan nggak semua CEO itu adalah founder.
Jadi ada kalanya nih founder tuh di awal kebentuk dari 3 orang ya, foundernya memang 3 orang dengan istilahnya berarti co-founder ya, karena dia bukan single founder gitu. Jadi dari situ bisa jadi ada 1, 2 yang keluar dari komponen timnya. Nah masuklah misalnya CEO baru ya kayak lagi-lagi film startup lah gitu. Foundernya Aha, itu Samsung Tech itu adalah 6 dosan gitu. Dan oke. teman-teman yang lainnya itu yang menemukan si startupnya itu. Tapi Sodalmi adalah CEO-nya, eksekutornya gitu. Dan itu bisa datang di pertengahan berjalannya startup kayak gitu. Hmm, tapi dari dua posisi itu pasti punya tugas yang beda-beda kan, Kak? Nah, ngomongin tugas dua posisi tadi, nah apa sih yang Kak Adiba lakukan ketika menjadi CEO serta co-founder di teman bisnis? Oke, yang aku lakukan ya, tentunya kalau Mhm. misalnya jadi CEO dan founder itu, lagi-lagi balik ke eksekutor gitu. Karena kalau kita bisa bahasain ya zaman sekarang itu kan, ide mah murah gitu ya. Kalau Iya. misalnya yang bikin mahal tuh adalah eksekusinya. Orang mungkin bisa cetak atau jiplak ide kita, tapi tidak dengan eksekusi kita kayak gitu. Nah, yang dilakukan sebagai CEO dan founder, tentunya tadi ya menemukan dia sebagai pencipta gitu bahwa dulu teman bisnis nggak exist di dunia gitu, sekarang ada start dari 2017 gitu. Dan yang dilakukan sebagai CEO adalah menahkodai apa namanya perjalanan kapal teman bisnis itu gitu. Jadi kita ya mungkin kalau ketemu dengan CEO-CEO lain juga kalau ditanya apa sih role-nya gitu ya, ya kalau dibahasain tuh leadernya gitu, hustler. Kalau Vira mungkin tahu dengan istilah hustler, hipster, dan hacker, biasanya kalau di dunia startup itu terdiri dari 3 komponen itu. Hustler itu orang bisnisnya, hipster itu orang Mhm, desain, dan hacker mhm. itu adalah orang teknisnya, programmer, kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh CEO ini adalah dia mencari peluang bisnis, tentunya dia juga memimpin timnya, kayak gitu. Jadi ya perannya ya kalau mau dipelajari lebih lanjut bisa juga sih. Aku dari tadi ngebahas tentang startup terus ya. Iya, ngebahas tapi karena terus. memang ini ya berkaitan sama apa nih namanya startupnya Kak Adiba sendiri kan? Betul betul. Jadi aku bisa Mhm. relate sih gitu dengan Betul. yang aku tonton saat itu. Betul. Mhm. Nah, mungkin buat sobat hero yang lagi dengerin, mungkin ada juga yang mau jadi CEO nih kayak Adiba. Yes. Nah, apa sih syarat untuk menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan atau startup? Kita tuh harus punya skill apa sih, Kak, kira-kira? Oke oke. Tentunya ya di dalam sebuah startup itu kan komponen atau, apa ya, role atau perannya Mhm, berbeda-beda ya. Ada yang memang jago di mhm, teknologi, ada yang jago di desain gitu. Ada juga yang tadi jagonya di bagian bisnis. Apa sih yang mhm. bikin mereka berbeda? Aku sih apa ya, mengkerucutkan menjadi 2 poin nih, Vira. Apa sih bikin aku tuh distinguish gitu, distinct dibanding teman-temanku yang 2 orang ini gitu. Yang pertama adalah communication communication skill, karena memang yang akan menjual produk kita, yang pertama kali apa ya, pasang badan lah bahasanya, itu tuh CEO-nya. Dia harus punya communication skill yang bagus, bisa pitching di depan calon investor atau di depan calon customer-nya dia gitu, menjelaskan apa sih value produk kamu kayak gitu. Yang kedua, selain communication skill, dia juga punya pengetahuan tentang pasar gitu. Jadi kan tadi salah satu tips and trick aku adalah bagaimana kita menempatkan customer jadi nomor satu ya. Nah, di sini apa ya tugasnya CEO itu adalah dia punya engagement yang tinggi dengan customer. Dia kenal banget loh siapa sih pasarnya kayak gitu. Jadi itu yang bikin beda ya. Kalau CTO kan pasti kerjaannya nyari ini terus ya. Apa sih update teknologi gitu. Kalau Mhm. dia itu nyarinya apa sih update pasar gitu. Ya dia yang orang yang bergerumul dengan para customernya gitu. Oke. Nah, sebagai seorang CEO itu pastinya, diharuskan untuk memimpin banyak orang gitu kan. Nah, Mhm. bagaimana sih, cara Kak Adiba, sebagai CEO dalam memimpin bawahannya? Atau Kak Abida ini punya, cara-cara khusus nih, dalam memimpin, Yes. anggota-anggota Kak Abida sendiri gitu? Oke, ini juga menarik pertanyaannya. Entah kenapa aku tuh suka ngerasa apa ya, pertanyaan tentang tim tuh personal gitu. Karena memang dialah yang pertama kali terbentuk ya sebelum ada produknya, sebelum kita dapat investor kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya gimana sih cara Kalbidah tuh mimpin ya, tadi kan nggak hanya nyari pasar, kenalan sama customer gitu ya, tapi juga bisa bekerja dalam tim gitu ya. Bagaimana aku mengatasi atau mengelolanya? Ya kalau Vira Mhm. lihat orangnya banyak ngomong ya, Vir. Jadi ngomongnya kan Nggak banyak apa-apa, gitu ya. Kak. Tapi iya betul betul. Tapi sebenarnya ketika aku di dalam tim, aku harus Ah. meningkatkan skill listening aku. Jadi nggak Mmm. cuman hearing ya, jadi nggak cuman mendengarkan tapi memahami dan empathy gitu terhadap apa yang dirasakan oleh tim aku.
Itulah kenapa jadi aku bisa peta ini mereka punya problem apa ya di dalam sebuah tim gitu. Dan itu akan menciptakan sebuah rasa apa ya, saling mengerti, terus kita jadi punya perasaan tuh saling bantu gitu. Saling menutupi gitu satu sama lain. Kan kita role berbeda-beda nih. Dan itu pada Mhm. akhirnya produktivisme gitu. Jadi dengan kita bisa saling bantu dan saling tutup gitu ya, itu kita bisa menciptakan sebuah kerja tim yang produktif. Nah, jadi apa ya? Mungkin aku banyak ngomong, tapi sebenarnya kalau di dalam tim, aku usahakan dan selalu mencoba melatih skill listening aku. Itu menjadi pendengar yang baik. Dan satu lagi adalah kasih keteladanan sih. Karena kalau kita ngomong, kasih ini itu gitu ya, instruksi, itu penting. Mhm. Tapi pada akhirnya Mhm. mereka akan melihat, kamu walk the talk nggak gitu. Jadi Kak Bidah nih misalnya bilang, aku mau deliver sekian jam dalam Mhm. sehari, terus ngehasilin berapa customer, kayak gitu. Mhm. Kak Bidah melakukan itu. Terus kalau misalnya tidak melakukan, ya buat apa aku juga bekerja sekeras itu gitu, sekeras ini gitu. Jadi mereka dengan keteladanan mereka bisa dapat contoh atau acuan dan tentunya menciptakan rasa saling percaya kayak gitu. Jadi dua hal Oke, itu menarik banget ya. skill dan keteladanan. Itu sih Vira sejauh ini. Gitu. Menarik banget nih Kak Abidah. Jadi CEO tuh nggak cuma hanya mimpin-mimpin aja ya, tapi kita juga harus punya skill-skill yang lain dan harus mikirkan anggota di bawah-bawahnya gitu ya Kak ya. Betul banget. Mantep nih Nah Vira. kira-kira, gimana Kak? Nggak apa-apa, mantep aja bisa dapat konklusi dengan tepat. Iya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapin seorang CEO Kak Abidah ini? Kalau untuk tantangannya ya, sebenarnya Mhm. kalau bisa dibilang tuh nggak ada pekerjaan yang nggak ada risikonya gitu. Dan pastinya setiap Betul. orang dengan apa ya, ya tantangannya tuh beda-beda setiap pekerjaan gitu ya, dan risikonya masing-masing. Kalau sebagai CEO dan itu applied buat aku di teman bisnis itu, aku merasa bahwa konsistensi lah yang menjadi salah satu hal yang harus aku tekankan di dalam diri aku gitu. Tantangannya kenapa sih harus konsisten gitu? Karena tadi kan secara karakter aku sebenarnya ini ya speaker ya orangnya. Jadi Mhm. pembicara gitu, public speaker gitu. Jadi kalau misalnya harus dengerin dan segala macam itu aku harus latih itu dan konsistensi itu sendiri jadi pendengar dan teladan yang baik. Ada kalanya manusia kan juga ada plesetnya atau kekurangannya gitu. Ada salah Mhm. ambil keputusan lah. Terus kadang ada stresnya, capek, pengen nyerah dan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya yang perlu diingat adalah ya sebagai CEO itu hal-hal yang seperti itu harus bisa dihadapi dan dikelola dengan baik gitu karena pada akhirnya kitalah ujung tombaknya yang jadi apa ya frontier dari sebuah bisnis kita gitu. Jadi Mhm, harus betul cepat banget. banget. Kayak kucing punya 9 nyawa. Jadi kalau jatuh ya hidup lagi. Jatuh bangkit kayak gitu. Bangkit terus ya, Kak, ya. Iya betul Nah, karena tadi hustler. ngomongin tentang teamwork itu, Kak, Mm-mm. jadi kalau misalkan, sebagai CEO, kalau dalam hal teamwork pasti kan nanti, ujung-ujungnya ada evaluasi gitu kan. Nah, Betul dalam betul. hal evaluasi, Kak Abida ini sebagai CEO, punya cara-cara khusus nggak sih untuk evaluasi anggota-anggotanya? Wah, menarik banget nih Sobat Hero. Insya Allah bisa belajar banyak ya lewat podcast ini. Menarik, menarik. Amin. Iya, jadi kalau khusus untuk SDM-nya ya, di dalam teman bisnis Mhm, itu, aku punya strategi untuk one-on-one coaching. Jadi aku oke. menempatkan diriku sebagai coach gitu. Karena coach itu sebenarnya kan nggak ngasih instruksi terlalu banyak ya. Coach itu mendengarkan dan meminta si orang yang di coach ini bisa temukan solusinya sendiri terhadap masalah yang mereka temukan kayak gitu. Jadi di sini aku sebagai apa ya, orang yang mengetahui dari awal kira-kira SDM-SDM aku ini punya background seperti apa, terus dia dapat impediments, impediments itu apa ya? Hambatan, hambatan di tengah-tengah Mhm, perjalanan pekerjaan dia seperti apa, dan dia mhm, punya apa sih ide solusi untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi dari one on one coaching itu aku dapat bahwa oh karakter tim aku tuh seperti ini, orang ini tuh punya strength ini, paham SWOT-nya mhm, dan lain sebagainya. Tapi tentunya untuk performa atau kinerja kita punya KPI ya, yang key mhm, performance indicator itu. Jadi memang setiap orang kan punya role-nya. Kalau gampangnya tadi aku kerucutkan jadi 3 ya, yang hustler, mhm. hipster, dan hacker itu. Nah dari Oke. setiap job dan role-nya mereka juga punya targetnya gitu. Contohnya nih kayak hacker aku itu tuh dia punya target untuk bisa rilis aplikasi. Jadi aplikasi kan terus diupdate ya untuk Iya. bisa memberikan yang terbaik lah. Pasti kan ada yang perlu diperbaiki, ada error atau ada bug kayak gitu. Nah Mhm, itu dia harus punya target setidaknya 2 minggu sekali, 2 pekan sekali mhm. dia ada update
rilis versi baru kayak gitu. Mhm. Terus itu key performance indicator dari programmer aku kayak gitu. Contoh ya itu salah satu contoh aja sih. Tapi kalau di breakdown kan banyak Vira. Banyak banget ya, iya. Betul. Gitu. Dan sejauh ini nih, selama Kak Abida udah udah munculkan bahkan aplikasi teman bisnis, pencapaian Kak Abida selain itu apa kira-kira? Hmm. Ya, jadi kalau misalnya Teman Bisnis ini kan udah rilis dari 2017 ya. So far sih Mhm. kita alhamdulillah udah di-download oleh 100.000 UMKM di Indonesia, seluruh Indonesia. Itu Wow. nggak terbatas oleh satu pulau aja, karena kembali lagi nih teknologi ya, Vira. Kita Mhm. dapat apa ya, kita dapat keuntungan lah dari situ. Tapi Mhm. frankly speaking, sebenarnya kalau di-compare sama beberapa kompetitor, itu masih jauh sih, jauh banget gitu ya. Tapi aku ngerasa yang aku dapat dari perjalanan aku selama 4 tahun ini adalah, aku jadi Mhm. bisa jadi Abida yang baru gitu. Yang tadi ya, lebih banyak mendengar, terutama mendengar customer-nya gitu. Dan tentunya mendengar tim juga, karena ketika kita dapat sesuatu nih dari customer, oh customer tuh Mhm. butuhnya ini, oh ini yang bikin mereka tuh nggak naik kelas gitu kan. Pasti Mhm. kan cari solutionnya apa gitu. Nah kalau timnya nggak produktif, timnya nggak asik untuk diajak kerja gitu ya, karena kita simply kita nggak kenal aja sama siapa SDM di bawah kita, itu tuh akan berantakan gitu. That's why sebenarnya sepanjang 4 tahun berjalan ya, hampir 4 tahun sebenarnya, kalau di total 3 tahun sih, Oktober 2017 ya startnya. Jadi kayak apa ya, bikin aku ngerasa thankful ke God gitu ya, apa bersyukur banget sama Allah gitu ya, adalah perjalanan itu mengubah aku gitu. Plus juga jadi salah satu ini sih Vira, aku sempat dapat Mhm. kesempatan kuliah di luar negeri, salah satunya juga karena aku punya TEBI gitu. Jadi aku Wow. berkontribusi ke dunia internasional gitu. Jadi aku jalan-jalan ke, ya nggak bukan jalan-jalan sih, aku ikut final ke Turki, alhamdulillah menang juara 2 tuh, Mhm. World Cup buat apa namanya, World Winner buat pitching saat itu. Ya itu juga karena aku present tentang TEBI. Terus aku alhamdulillah kuliah di e-business and innovation di Lancaster Mhm. University di UK, itu juga karena pemberi beasiswa aku itu tertarik sama TEBI kayak gitu-gitu. Jadi ya Hmm. berkah sih buat aku alhamdulillah. Iya, keren banget deh Kak Abida ini ya, pengalaman itu banyak gitu. Nah, kalau misal nih ada anggota dari Kak Abida kayak susah diatur atau kinerjanya kurang, kira-kira Hmm. yang dilakuin Kak Abida sebagai CEO itu apa aja sih? Wow, menarik nih pertanyaannya Vira. Jadi ini sebuah apa ya, tantangan juga ya. Ini sebuah challenge Mhm. yang bisa Mhm. jadi luput gitu kan. Kelihatannya kalau CEO itu fokus ke pasar, fokusnya itu keluar Iya, gitu ya. betul. Ketemu Mhm. investor, ketemu segala macam. Padahal dia juga punya peran untuk ngejaga timnya gitu. Dan Betul. diketahui bahwa ketika tim tuh ada demotivation, terus kita mengalami ada impediments gitu ya. Ya bersyukur juga mungkin karena timnya masih lean ya. Timnya ramping, jadi bisa ketahuan gitu lewat session yang tadi one on one coaching itu. Jadi yang pertama Mhm. kali aku lakukan itu pasti kebaca di kita punya namanya proses Scrum. Ya ini jadi go deeper into banget ya, apa into startup Mhm. things. Jadi Scrum itu kayak kita punya intinya punya cycle lah tadi, dua dua pekan sekali itu. Nah itu akan kebaca kalau misalnya ada ya mungkin yang jadi misalnya jarang datang ikut rapat kayak gitu Oke. dan lain sebagainya. Nah, pertama kali hal yang kulakukan adalah cari tahu why-nya. Karena pasti dia ngelakuin sesuatu itu bukan tanpa alasan gitu. Bisa jadi karena mungkin Mhm. hobinya sakit kayak gitu, atau hal-hal lain yang oh ternyata memang dia sebenarnya udah kok effortful gitu buat apa namanya, buat nyediain waktu buat Tebi, tapi apa mau dikata dia harus share waktu mungkin buat keluarganya dan itu urgent kayak gitu. Jadi ya suatu dan lain hal yang mungkin nanti bisa dibawa ke tim, terus dia bisa di-backup, kayak gitu. Jadi, apa ya, pertama pasti cari why-nya, dan yang kedua itu Mhm. adalah solve that problem together, gitu. Jadi karena kita tim kan, bukan karena kamu Mhm. kerjanya ini, aku kerja ini, gitu, terus nggak peduli satu sama lain, nggak kayak gitu. Tapi kita sistem satu, apa ya, satu kesatuan Saling tubuh lah. ngebantu gitu ya, Kak, ya? Betul banget, Vira. Wah, exactly, itu poinnya. Oke. Dan hal tersulit yang pernah Kak Abida lakuin ketika menjadi CEO itu apa sih? Yang paling sulit ya, apa Mhm. ya, Sampai sebenarnya kayak jatuh berkali-kali, terus abis itu bangun lagi jatuh lagi, kayak gitu. kalau yang paling sulit itu mungkin tadi udah sempat di-mention ya satu poin itu ya, Mhm. yang apa Mhm. konsistensi gitu. Konsistensi, Tapi ya yang betul. kalau misalnya apa ya, ditanya lebih lanjut gitu, selain konsistensi mungkin ada yang lebih lebih menantang lagi nih Kak. Aku mungkin bisa bilang melawan diri sendiri kali ya.
Karena kan Oke. sebenarnya kita tidak bisa konsisten itu karena ego gitu, atau enggak tadi yang karena Mhm, lelah atau capek ya kita patut istirahat sih gitu ya, rehat mhm, dulu, break gitu. Tapi jangan sampai kelamaan terus jadi males dan lain sebagainya gitu. Makanya melawan diri sendiri gitu, karena nge-quote dari teman aku juga sih, karena aku sering ikut lomba waktu kuliah S1 ya. mhm, Temanku bilang gini, "Dit, tau gak sih sebenarnya lawan terbesar kita tuh siapa?" Kata kata dia gitu. Terus kan aku mhm. kayak milih gitu kan, wah di Iya. kompetisi ini siapa nih yang paling berat gitu kan. Terus kata dia gini, sebenarnya lawan terberat kita itu adalah diri kita sendiri, gitu Oh, kata dia. Jadi kayak, menarik ya ya. bener juga ya kalau dipikir-pikir. Maksudnya ya sebenarnya kita kalau kenal diri kita bisa Mhm. overcome weakness kita, sebenarnya kita bisa apa ya, kita bisa berubah jadi yang lebih baru lah versinya Baik, kayak iya. gitu. Mhm, betul banget. And last question nih, Kak Abida. Kasih sedikit motivasi dong untuk Sobat Hero yang pengen jadi CEO seperti Kak Abida ini, tapi masih ragu-ragu atau masih kurang percaya diri gitu. Coba kasih motivasinya sedikit, Kak. Oke, kalau aku ya bisa bilang ke teman-teman, ke sobat hero di sini bahwa Mhm. jadi CEO itu memang tidak mudah gitu. Tapi percayalah Hmm. kalian itu sudah terlahir dengan bakat tersendiri, dengan kemampuan yang memang dititipkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Dan jangan sampai itu Mhm. jadi suatu hal yang tidak teroptimasi dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Karena ya aku nggak bisa bilang sih CEO itu paling baik gitu. Apa ya, kita nggak bisa gerak juga kalau nggak ada CTO, kita nggak bisa gerak juga kalau nggak ada desainer gitu. Tapi ya kalau kamu ngerasa kamu ini banget gitu, kamu CEO banget sih. Kamu punya peran itu di dalam diri kamu, punya apa ya, panggilan, ya jangan dimatikan gitu. Panggilan dan bakatnya itu. Gitu Vira. Karena lawan Aku diri setuju kita banget adalah sih. diri kita sendiri. Iya, Lawan betul. terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan Gitu. tidak dipungkiri ya Kak, kalau misal ada rasa bangga ketika kita bisa memiliki serta menjalankan sebuah perusahaan, bahkan kita bisa memiliki beberapa karyawan gitu. Nah, ketika ingin menjadi CEO atau co-founder itu harus memiliki visi yang jelas dan sebab visi yang jelas itu akan mampu melahirkan tekad yang kuat dan tidak peduli ya Kak seberapa berat perjuangannya. Pasti semuanya itu selalu ada risiko yang kayak tadi Kak Abidah bilang itu selalu ada risiko baru yang harus diantisipasi, ada masalah baru yang harus ditangani, dan ada pengalaman baru yang harus dijadikan pelajaran gitu. Nah, buat Sobat Hero nih harus yakin suatu saat kamu itu bisa membuahkan hasil dan sebab keringat tidak pernah berkhianat gitu. Thank you untuk Mantep Kak banget Vira. Abidah Keringat tidak sharing-sharingnya pernah hari berkhianat. ini. Ya, Iya, sama-sama. Thank you juga loh Vira atas sharing sama-sama. pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Kayak pembahasan kita hari ini menarik banget ya, Kak, ya? Iya bener-bener, nggak kerasa udah Hmm, setengah jam. Wow. betul. Nah, pastinya senang banget nih bisa dapetin ilmu baru tentang gambaran menjadi seorang CEO dan co-founder sekaligus di sebuah startup ya. And thank you so much untuk teman-teman semua dan Kak Abida juga untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat untuk Sobat Hero yang udah dengerin. Dan buat Sobat Hero yang pengen tahu informasi seputar dunia kerja lainnya, tenang aja. Broker Podcast bakal ada tiap minggunya. Dan so, biar nggak ketinggalan informasi, ikuti terus ya di Instagram dan website Ruang HR. Keep stay tuned and see you later. Cari info dan apply kerja, Ruang HR aja. Apply kerja dari rumah.